Saya tidak pernah melihat timnas Indonesia tampil sebagus ini ketika bertemu dengan Irak. Pentingnya ada VAR dan trio lini belakang kita plus Hernando Ari tampil buruk malam ini. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman semua, ya inilah sepak bola ya, di mana tim yang lebih unggul, yang lebih dominan dalam sebuah permainan belum tentu bisa berhasil keluar sebagai pemenang. Contohnya semalam, timnas Indonesia yang dimana dikalahkan akhirnya oleh Irak 2-0. Walaupun sebenarnya ini bukan hal yang mengejutkan. Saya juga udah mengatakan di konten sebelumnya kalau Irak memang lebih difavoritkan juara. Bukan masalah kita nggak optimis, tapi Irak itu lebih berpengalaman untuk tampil di turnamen kelas papan atas lah, kayak Piala Asia, kayak Piala Dunia. Mentalnya itu lebih tebal dibandingkan timnas Indonesia yang sekarang baru berkembang. Dan juga Irak merupakan tim yang memiliki budaya sepak bola yang udah cukup baik di Asia dibandingkan timnas Indonesia. Itu menjadi salah satu alasan. Nah, sebenarnya timnas Indonesia bisa dibilang tampil cukup baik sebelum kejadian Jordi Amat. Memang Jordi Amat ini menjadi anti klimaks banget ya, menjadi pemain yang benar-benar menentukan keburukan timnas Indonesia bermain dan kekalahan ketika melawan Irak, entah itu saat bermain di Irak ataupun saat bermain di GBK malam ini ya. Dan timnas Indonesia seperti akan menang ketika melihat di pertandingan semalam di babak pertama kita lebih dominan, dan seperti apa yang saya katakan di statement sebelumnya, bahwa saya belum pernah melihat timnas Indonesia bermain sebagus ini, serapih ini, setenang ini ketika bertemu dengan Irak, khususnya di babak pertama ya. Dan akhirnya di babak kedua, Ali Jassim dimasukkan oleh pelatih Irak, dan juga ini menjadi satu pergantian yang bagi saya sangat-sangat cerdik dan berhasil. Memasukkannya Ali Jassim dan juga Zidan Iqbal, ini sangat luar biasa, terutama Ali Jassim ya, sangat berpengaruh akan perkembangan kreativitas permainan dari Irak. Irak itu di babak pertama kreativitasnya hilang, benar-benar ketutup sama Tom Hay dan juga Nathan. Tapi semenjak masuknya Ali, dia menjadi kreativitas yang kreator yang sangat luar biasa bagi Irak dan tercipta sebuah gol. Walaupun memang gol awal itu hasil dari handsballnya Justin Habda. Dan saya harap juga jangan menghujat sana-sini lah, jangan menghujat Hernando, Justin, atau juga Jordi Amat, atau juga pemain yang lain, jangan ya. Itu kalau dilihat dari tayangan ulang memang murni penalti. Tapi jika dilihat dari penalti kedua yang gagal jadi gol itu Hernando Ari, itu sebenarnya memang si Ali Jassim ya, kalau saya agak salah Ali Jassim lagi, dia atau Zidan Iqbal, saya agak lupa lah. Intinya pemain Irak, dia memang udah lebih dulu pegang bola dibandingkan Hernando. Tapi ketika dia jatuh, dia agak sedikit sebenarnya cerdik lah gitu. Dia menjatuhkan diri tanpa ada sentuhan yang berarti dari seorang Hernando Ari. Itu sebabnya juga kenapa saya sebutkan pentingnya ada VAR di pertandingan ini. Tapi nggak tahu kenapa VAR bisa nggak ada gitu. Padahal bermain di sekelas kualifikasi Piala Dunia dan bermain di GBK. Ya mungkin kita belum siap ya ada VAR di Gelora Bung Karno. Tapi itu seperti tidak jadi hal yang disoroti karena memang penaltinya gagal. Nah, kedua, dan kesalahan dari Hernando Ari yang bagi saya ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat berarti bagi Hernando. Hernando juga pernah mengungkapkan kalau pressing di sepak bola yang lebih tinggi turnamennya seperti kualifikasi Piala Dunia atau Asia ini memang lebih ketat, kata Hernando. Hernando pernah berbicara seperti itu, dan dia mungkin sudah berusaha lebih tenang tapi akhirnya malah blunder karena di pressing oleh dua orang pemain dan hasilnya bisa jadi gol. Intinya timnas Indonesia sebenarnya tampil bagus, cuman kans untuk bisa mengembalikan keadaan itu masih ada. Terlihat ketika gol pertama dari Irak yang penalti dari Justin Habda, timnas Indonesia udah mulai berani keluar menyerang, berani tampil untuk seperti di babak pertama, tetapi akhirnya harus benar-benar klimaks karena keluarnya Jordi Amat, kita kalah jumlah dan segala macamnya. Padahal ketika 11 lawan 10 keluarnya Jordi Amat di awal-awal, kita masih tampil bisa dibilang cukup baik dan cukup stabil ya. Kita bisa menekan Irak, tapi kesini Irak pun tidak kalah cerdas yang pada akhirnya kembali menekan Indonesia dan bisa menciptakan satu gol. Rizky Ridho, Jordi Amat, dan juga Justin Habda tidak tampil dengan baik untuk malam ini, kita harus akui itu. Dan mungkin kalau seandainya Jai Ijes datang lebih cepat ke Indonesia,
komposisinya kemungkinan akan ada Jay Ijes di belakang. Tapi saya yakin Jordi akan tetap main ya. Jadi posisinya Justin, Jordi, dan juga Jay Ijes. Dan tidak adanya Jordi Amat karena dapat kartu merah ini, saat melawan Filipina, Jay Ijes akan tampil. Tapi saya meyakini kalau Rizky Ridho lah yang akan menggantikan posisi Jordi Amat sebagai bek tengah, dan di bek kanannya akan diisi oleh Jay Ijes, sementara kiri tetap oleh Justin Hubner. Dan saya juga mengatakan kalau memang Nathan ini cocok untuk bisa duet bersama Tom Hay. Kenapa? Karena Tom Hay ini tipe pemain yang tidak terlalu banyak lari, dan sama dengan Ivar, bukan berarti Ivar jelek ya, tapi harus ada satu pemain yang sedikit mengimbangi menjadi sebuah antitesisnya Tom Hay, yaitu pemain yang agak sedikit bertarung di lini tengah, dan itu ada di Nathan. Ivar tidak memiliki itu karena Ivar bisa dibilang satu tipe dengan Tom Hay, dan untuk lini tengah di awal-awal babak pertama bisa dibilang cukup baik ya. Dan Sandy Walsh, Sain Fatinama juga bagi saya tampil sangat baik sebenarnya, dan saya harus katakan juga kalau kesalahan dalam satu tim yang kadang-kadang tidak disadari adalah menyia-nyiakan sebuah peluang. Nah, jadi timnas Indonesia khususnya di babak pertama ini tidak tampil banyak kesalahan, tampil sangat bagus. Tapi kesalahannya apa? Menyia-nyiakan peluang, sehingga akhirnya timnas Indonesia kalah oleh Irak. Kalau seandainya kita bisa memanfaatkan peluang, khususnya mungkin 2 peluang yang benar-benar emas, yang dimana hasil dari terobosannya Nathan ke Sain Fatinama yang memutuskan untuk dikasih ke Marcelino, tidak langsung ditendang, walaupun jika kita lihat dari sudut kamera penjaga gawang, memang udah agak sedikit ketutup juga sih Sain Fatinama, kenapa akhirnya dia mungkin memutuskan untuk ngasih ke Marcelino, ditambah Marcelino juga dalam keadaan ruang yang kosong. Dan juga dari Rafael Struijk yang seandainya kalau Rafa itu dikasih ke Sain Fatinama, mungkin hasilnya juga akan beda. Kalau seandainya kita udah unggul 2 gol aja di babak pertama dari 2 peluang itu, mungkin ya pertandingan ini tidak akan berakhir seperti ini. Tapi ini udah terjadi. Intinya bagi saya kesalahan timnas Indonesia malam ini adalah menyia-nyiakan peluang. Itu adalah kesalahan yang fatal dengan tidak memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Di lini belakang kembali menjadi sorotan karena tampil kurang baik. Secara keseluruhan sebenarnya timnas udah sangat-sangat ada perkembangan. Jika seandainya kita membandingkan dengan permainan timnas saat melawan Irak di leg pertama, wah itu jauh banget. Jauh, sangat jauh banget. Dan ini udah ada perkembangan. Segitu dulu mungkin teman-teman, kita akan bahas lagi tentang timnas Indonesia di keesokan hari. Assalamualaikum.